Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Nah, karena kalau ada orang seumpama buat pelajaran diri kita saja ya, uang kita kadang hilang, kadang berkurang, itu coba kita kembali lagi introspeksi dalam diri kita. Mungkin kita cara membersihkannya belum, cara zakatnya belum, kayak gitu ya. Ini biar nggak timbul suudzon atau fitnah. Makanya saya sering gembar-gemborkan di Sansan sampai Kalong, Babu ini. Kita ini harus selalu introspeksi, koreksi ke diri kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah diri kita sendiri dengan cara kita berintrospeksi, koreksi. Apapun semua yang terjadi pada kita, contoh aja, jenengan jatuh. Ini jenengan jangan nyalahkan tempat jatuhnya atau apapun, jangan. Tapi jenengan introspeksi dalam diri jenengan. Kok bisa jatuh ini kayak apa? Berarti mungkin apa tindakan jenengan, ibadah jenengan ada yang kurang pas atau gimana? Semua kok, semua. Karena semua itu semata-mata hanya teguran daripada Allah Ta'ala. Ini, semua. Makanya semua kan saya bilang sandi, rambu-rambu ya, rambu-rambu. Makanya kita ini harus belajar rambu-rambu kehidupan. Jangan pintar mengemudi. Tapi kalau nggak tahu rambu-rambu, selamat enggak? Sama. Hidup orang pintar, ilmu, orang pintar apa. Tapi nggak tahu rambu-rambu kehidupan, jelungup. Tapi kalau tahu rambu-rambu kehidupan, insya Allah. Nah, rambu-rambu kehidupan ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk kembali lagi kita introspeksi, koreksi, biar kita ini beribadah kepada Allah, biar hak jalan kita ini biar nggak tersesat. Insya Allah. Itu. Nah, kalau teguran-teguran kecil ini kita sudah tidak memahami, nanti bisa ke teguran yang besar, bisa penyakit, bisa musibah, bencana. Bencana suatu daerah pun itu sesuai dengan perilaku orang-orang di wilayah itu. Perilaku di wilayah orang-orang itu tidak semata-mata Allah menurunkan bencana kalau bukan dari perilakunya orang itu sendiri ya. Karena teguran. Iya. Teguran. Apapun itu. Semua ada bencana banjir, bandang, longsor, angin puting beliung, tsunami. Ini semata-mata karena apa? Karena perilaku orangnya itu di wilayah itu. Iya. Kalau di daerah jauh daripada laut seumpama, perilaku orang di situ itu ilmu, tapi ilmunya salah, bukan salah, keliru. Saya bilang keliru. Kelirunya ini mungkin belajarnya baik, cara Islam apa, tapi cara menjalankannya keliru. Nah, ini nanti bisa jadi banjir. Tegurannya banjir. Orang berhabil nanasnya wilayah itu kurang baik, puting beliung, angin. Berhabil nanasnya kurang baik. Dari suatu wilayah itu kalau ada yang kurang, misal habis nanas kurang baik, tegurannya mungkin makin puting beliung. Kalau lingkup besar banyak ya. Satu contoh wilayah kampung A, wilayah A lah ya. Wilayah ini mayoritas orang-orang kayak gitu semua. Nah, ini nanti akan ada bencana alam. Tapi kalau segelintir ya individual maksudnya. Nah, ada semua satu wilayah ini masalah dohiriyah, masalah badan ya.
masalah badan, masalah rasa. Maaf ya. Seumpama wilayah itu satu wilayah kampung ini banyak yang rasanya ini rasa menyalahgunakan. Banyak terjadi perselingkuhan, gitu. Banyak istilahnya yang maaf cewek-cewek ini banyak yang di luar syariat Islam kayak gitu. Iya. Ya. Nah, banyak istrinya keluar jual diri atau kenapa nih maaf wilayah itu banyak kayak gitu ataupun kuranglah dalam masalah wanita perilakunya banyak yang menyimpang itu biasanya longsor. Iya. Longsor, gempa itu biasanya kayak gitu. Gempa ataupun longsor itu kebanyakan longsor. Kadang ada di suatu wilayah apa namanya suatu wilayah A, misalkan desa menyangkut desa, di sebelah barat mah terjadi longsor, tapi di sini mah enggak. Nah, Terus dikuak lah ini, oh dulunya di sana tuh orangnya gini banyak melakukan dosa. betul. Kayak gitu ya. Gitu, ya. Jadi boleh katakan ini syarat-syaratnya perzinaan atau banyak penyimpangan dalam persyaratan Islam ini akan terjadi kayak gitu. Maka semua itu hanya semata-mata teguran daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak bakalan menurunkan bencana. Ya, kalau umat manusianya ini ya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kayak gitu. Ya, ayo. Semua ayo jangan boleh kaji. Nah kalau bilang sekarang ini banyak bencana karena alam. Memang kalau diilmiahkan, betul. Saya ilmiahkan ya. Kenapa nanti sampai terjadi namanya tsunami ataupun gempa ataupun apa? Karena kayak gini. Ini kalau pakai ilmiah, ya, pakai ilmiah. Jadi ketika ini di dunia ini penggundulan hutan ini sudah semakin banyak. Ini pakai ilmiah loh, bukan pakai perilaku manusia ya. Iya. Manusia sudah merakus-rakusan penggundulan tanah. Ini serapan air ini kurang. Iya. Ketika serapan air ini kurang, ini air yang dari laut ketarik awan turun yang dari gunung. Nah, ini airnya nggak ada penghambat, jadi langsung nggak ada serapan kan? Iya. Ketika nggak ada serapan di bumi, nggak ada serapan air, ini menjadi kering kan? Magma yang dari bawah ini kan bergejolak terus. Kayak ibarat periuk panci, ini yang jenengan rebus, tapi nggak ada airnya. Oh, iya. Kosong nggak? Kosong. Meletus kan? Sama, jadi kerak bumi mulai patah. Mulai hancur, terkikis. Ketika terkikis, ini menjadi retakan-retakan. Menjadi retak, meletak. Karena panas dari kerak bumi ini. Air sudah tidak bisa diresap karena apa? Pohon-pohon sudah banyak yang berkurang. Ketika terjadi di dasar laut, retakan itu terjadi di dasar laut, ini air laut mulai masuk. Padahal yang namanya air laut ini bertemu dengan magma, ini terjadi ledakan. Bisanya terjadi tsunami karena ketika retakan ini semakin besar, ini air laut kesedot ke bawah. Ya. Nah, ini magma ini panasnya kan sampai berapa derajat Celcius ini? Ini uapnya ini. Nah, ketika ini belum nyentuh, ini sudah kena, ini sudah terjadi ledakan, tapi nggak sampai menghancurkan. Akhirnya air ini ketekan ke atas. Maka ciri-ciri tsunami, ini air laut ini akan surut dulu. Baru seperti didorong Terjadi gelombang ya. ini secara ilmiah. Nah ini kalau sampai bisa menyentuh magma air laut, apa nggak terjadi ledakan? Iya. Hancurlah bumi, itulah kiamat. Iya. Maka sekarang sering terjadi gempa kayak gitu.
Nah, karena patahan-patahan lempengan yang mulai hancur terkikis, panas, Rio itu panci ini. Ayo, lelah ya. Nah, batu-batuan ini lelah semua. Gitu. Tapi di awalnya juga dari orang sekitarnya juga ya. Manusia. Penebangan hutan di mana-mana kayak gitu kan. Berarti alam itu kan ngikutin gimana perilaku manusia. Betul. Jadi keseimbangan sudah tidak ada. Loh, kalau dulu pohon-pohon kuat-kuat, resapan airnya kuat. Dulu jarang terjadi gempa. Zaman dulu jarang. Karena apa? Hutan-hutan masih banyak. Pohon-pohon besar dulu banyak, sekarang pohon-pohon sekarang Gak ada sekarang. Bagaimana mau nyerap air? Ya. Nah, banyak sekarang terjadi longsor, gempa, banjir. Ini sekarang ini. Hablum minal alamnya yang kurang baik ini orang-orangnya ya. Jadi keseimbangan antara hablum minanas dan hablum minal alam. Iya, hablum minal alamnya kurang baik. Hubungan antara manusia dan alam. Nah, ini karena kerakusan manusia membabi buta. Padahal Allah ini sudah menciptakan ini biar keseimbangan terjadi. Jadi perputaran ya, rantai makanan, nyamuk dimakan katak dimakan ular, kan gitu. Ular dimakan elang. Nah, namanya perputaran. Sama dengan alam pun ketika di kayak iklim cuaca itu kan perputaran. Sekarang tambah panas, gimana nggak tambah panas? Lah uap dari kerak bumi ini naik ke atas terus, panas. Nah, kalau penyerapan air ini dulu masih bagus, pohon-pohon besar masih bagus, ya enggak, airnya terjadi embun. Embun ya. Embun ini karena apa? Coba, yang ada embun, ini pasti di hutan-hutan kan? Iya. Karena resapan airnya masih banyak. Ketika magma ini terus panas bergejolak, ini air ini menguap, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Akhirnya kena angin kayak gini kan, akhirnya menjadi uap, menjadi embun. Ini ilmiah, kalau mau pakai ilmiah. Nah, kalau dihitung secara ilmiah aja, apa nggak hancur dunia? Sering terjadi gempa, sudah kita prihatin. Karena yang paling ditakutkan itu terjadi di laut, dasar laut ini kalau tsunami itu ya. nah, detak, gitu, air laut masuk, tak ada air laut masuk. Gimana kalau nggak mau cepet pasang? Airnya langsung kembali ke laut? Kalau dulu enggak. Kalau dulu masih ditampung. Karena apa? Banyak pohon-pohon besar kan nampung air. Nah, sekarang nggak ada. Jadi udah. Kenapa kok laut ini tambah pasang terus? Karena apa? Yang dari laut, yang dari gunung, ini air ini nggak keserap terus lari ke sana. Ditambah banyak airnya terus di laut. Nah, makanya jangan kaget sekarang banyak terjadi rob. Ya. Pantai semakin habis. Karena penyerapan air yang dari gunung sampai ke bawah ini sudah kosong. Sekarang juga lihat di berita tuh laut-laut pada surut. Sekian ratus meter sebetulnya dari pantai. Nah, ini mengkhawatirkan. Iya. Coba larinya kemana coba air itu? Apa ke dalam Betul. itu ya? Jadi ada retaan-retaan ketika ada gempa dikit. Ini bukan masuk. Jadi masuk ke sela-sela retaan-retaan di dasar laut. Ini yang paling mengkhawatirkan. Nah, ini kalau dia gempa besar, tsunami, tinggal buka, air laut kesedot, sedap. Di ini Sulu sama Magma atas ya. Iya, wahnya ini dorong air ke atas. Aceh ya. Iya. Ini. Jadi ketika surut ini kita khawatir. Kalau pasang enggak aman. Aman ya.
Ya, tapi kalau surut, ini pasti masuk ke celah-celah. Ya coba guys, jangan bayangin aja larinya lo kemana air laut itu. Pasti kan masuk ke celah-celah ya. Celah-celah dasar bumi. Nih, kayaknya kayak gitu. Ini secara ilmiah ya. Jadi semua ini ilmiah juga. Tapi secara perilaku manusia kena juga. Kena juga. Ya, karena adanya kayak gitu juga perilaku manusia yang rakus, yang tidak bisa menyeimbangkan keseimbangan alam. Coba sekarang cari pohon-pohon besar, sudah jarang kan. Hutan-hutan lindung loh, sudah mulai terkikis habis. Gundul sekarang kan. Nah, ya, diganti dengan pohon-pohon kecil ya enggak kuat. Harus berapa puluh tahun dulu nunggu besarnya. Enggak kuat kan. Nggak kuat. Makanya sekarang iklim nggak tentu. Nggak tentu. Kadang panas, kadang Nggak tentu. Kalau dulu tentu, sekarang udah enggak. Karena ulah manusianya juga sebenarnya ya, keperilaku manusia ya. Nah, benar-benar makanya kan kita lebih waspada, hati-hati itu. Ya, kadang menyalahkan alam ya. Panas kayak gitu, ulah manusia sendiri. Gimana nggak panas? Dari bawah aja udah nggak ada resapan air, uap langsung keluar. Nah, uap keluarnya ini kan panas karena apa? Nggak ada resapan air, itu panas. Ayo sekarang kita jenengan panas nggak? panas. Tapi coba jenengan ke perbukitan yang masih banyak pohon-pohonnya, siang hari adem kan? Segar. Segar lah karena uap yang dari bawah ini sudah kena air. Jadi enak, hawanya sejuk. Sejuk. Kalau yang udah nggak ada hutan, wah panasnya minta ampun. Harus digersam. Iya. Gersam. Hujan sehari semalam banjir udah. Nggak usah sehari semalam, satu hari full aja banjir. Padahal di sekolah juga udah dipelajari itu ya. Udah. Tapi kok nggak ngerti-ngerti. Karena faktor ini manusia ini kebutuhan. Kebutuhan. Ya berlomba-lomba dalam kebutuhan. Ini. Ya, mungkin sudah ditulis kan kayak gitu ya. Kalau nggak kayak gitu nggak kiamat-kiamat ya. Iya. Kata akhirnya Kalau nggak gitu nggak. Al awal wal akhiru. Ada cerita awal pasti ada cerita Akhir. akhir pasti. Mosok nggak ada akhirnya. Pasti ada ujungnya. Ada awal, ada akhir. Ya ya. Nih, jadi manusia ini perlu berhati-hati. Makanya harus bisa membaca simbol-simbol. Ya, simbol petunjuk ini perlu. Semua kok, semua ini Allah ini sudah menurunkan petunjuk-petunjuk, simbol-simbol ini banyak banget. Panjenengan tak kasih rokok bisa jadi simbol, ya. Iya. Minuman, jadi kan? Iya. Jangan buktikan sendiri. Apakah itu rekayasa? Enggak. Tidak kan? Betul sih ya. Karena rokok ini adalah masuknya ke dalam rasa. Jenengan rokok apa saja yang dicari apa? Rasanya. Rasa. Nah, kan simbol. Jadi rasa orang itu kayak apa itu sesuai dengan rokoknya. Nah, maka dikatakan rokok. Rosokan pokok. Jadi asli karakter orang itu ada di rokok. Monggo Bang Sari. Ini loh, enggak